Bupati Sambas Haji Satono Sos IMH memaparkan berbagai potensi unggulan Kabupaten Sambas saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025-2029 yang dirangkai dengan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2026. Selasa 22 April 2025 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk memperdalam visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan, sekaligus menjaring aspirasi dan saran dari berbagai pemangku kepentingan terhadap program prioritas pembangunan tahun 2026. Musrenbang tersebut terasa lebih hangat dan istimewa dengan kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Barat Haji Ria Norsan MMMH bersama jajaran Forkopimda, instansi vertikal provinsi dan kabupaten, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya Bupati Satono menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai pijakan dalam mewujudkan harapan dan kesejahteraan masyarakat Sambas. Bupati Satono turut menyoroti capaian Kabupaten Sambas yang berhasil mempertahankan posisi teratas Indeks Pembangunan Manusia IPM di Kalimantan Barat selama 2 tahun berturut-turut. Pertemuan hari ini, Musrenbang hari ini Bapak Ibu tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 2 keistimewaan, ada 2 yang membuat beda pertemuan hari ini. Musrenbang tahun ini yang pertama langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, pertemuan hari ini tidak hanya Musrenbang RPJMD 2025-2029, tapi dirangkaikan dengan RKPD 2026. Tentu ini menjadi strategis bagi kita semua, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan untuk bagaimana mengarahkan pembangunan Sambas ke depan menjadi Sambas yang berkah berkemajuan. Sebagaimana kita tahu bersama, Sambas ini daerah perbatasan. Sambas adalah letaknya paling utara di Kalbar yang punya populasi penduduk terpadat sekalbar di antara 12 kabupaten yang ada di Kalbar. Kalau kita melihat data statistik, Sambas itu dari 14 kabupaten kota kita berada sedikit di bawah populasi kita dari kota Pontianak. Artinya Bapak Ibu, Bapak Gubernur, maju mundurnya Kalbar juga sangat ditentukan juga oleh rakyat dan masyarakat Kabupaten Sambas. 70% lebih masyarakat kami di Sambas ini, Pak Gubernur, bergerak sektor pertanian. Maka sudah wajar dan alhamdulillah berkat kebersamaan kita semua, Sambas masih sampai hari ini menjandang sebagai kabupaten lumbung pangan. Ia juga menitipkan beberapa catatan penting kepada Gubernur Kalbar, salah satunya permintaan perhatian terhadap 2 jembatan tua di pusat kota Sambas agar dapat dibangun atau dikembangkan menjadi jembatan dobel. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa secara umum IPM Kalimantan Barat masih berada di peringkat ke-30 secara nasional, dan posisi terakhir di antara provinsi se-Kalimantan. Ia menegaskan peningkatan IPM harus menjadi kerja bersama dari desa hingga provinsi. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Kalimantan Barat, Bapak sekalian, ya, masalah IPM kita masih bermasalah, ya. Kita urutan di 30 secara nasional, kemudian ranking kelima se-Kalimantan Barat. Jadi kita Kalimantan Barat ini ranking terakhir dibandingkan dengan Kalimantan yang baru muncul, Kalimantan Utara, kita masih di bawah Kalimantan Utara. Ini yang jadi masalah sekarang, ya. Nah, kemudian juga tingkat IPM kita sekarang itu berada di 71,19, ya. Dan alhamdulillah ada peningkatan dari sebelumnya di angka 70,47. Nah, kemudian Sambas ya berada di 71,2 ya. Sambas ya.
Nah kemudian Bapak sekalian, selain IPM Bapak sekalian ya, IPM kita ini, nah saya berharap 5 tahun ke depan IPM kita ini ada perubahan. Setidak-tidaknya untuk Kalimantan Barat ya, kita berada di ranking ketiga kalau bisa. Nah kalau bisa ya, nah, kalau bisa lagi ranking kelima kan. Nah tapi kita tidak mungkin untuk melawan IPM daripada Kaltim dan Kalsel. Kalau kita mau merubah IPM kita Bapak sekalian, memang dari tingkat desa harus kita branding, dari tingkat desa ya. Nah, mudah-mudahan nanti titip bersama Pak Bupati Sambas ya dan Pak Wakil. Nah mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan IPM di kecamatan dan di tingkat desa, otomatis nanti IPM kabupaten akan naik, juga pengaruh kepada provinsi. Diskominfo Kabupaten Sambas melaporkan.